kayak biasa nih tamunya spesial terus pokoknya. Kali ini kita kedatangan tokoh yang semua orang kenal lah, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi ya. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Selamat datang di Main TV di Open kasih. Table. Terima kasih nih udah nyempetin Sebelumnya waktu. close table ya. Close table. Makanya kita buka semuanya. Kalau sebelah kan close the door, kalau kita open table-nya aja. Iya. Kita Tuan Guru. Kita langsung ngobrol nih. Boleh. Nah, Tuan Guru ini kan dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat sama Pak Jokowi ya. Katanya ya dekat sekali lah, pokoknya akrab gitu lah ya. Ini Pak Jokowi ini belakangan lagi sering jadi obrolan banyak orang kan. Iya, Soal dibilang mendua gitu kayaknya. Sikapnya ini mau ke Prabowo apa mau ke Ganjar. Kita udah sering kali sih ngomong ini, tapi katanya kayaknya belum ada teman dekatnya yang ngomong. Soalnya di luar kan masih para peramal. Masih para peramal udah biasanya. Menerka-nerka. Nah, kalau dari Tuan Guru ini ngeliatnya sendiri gimana? Dari sebagai teman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Maki sama Hasan ya. Iya. Setahu saya ya, Pak Jokowi itu orang yang konsisten. Oke. Jadi hal-hal penting ya, apalagi terkait dengan endorsement untuk calon pemimpin berikutnya, Presiden Indonesia ke-8, yang juga akan meneruskan legasi beliau selama 2 periode, itu pasti konsistensi itu akan nampak. Jadi kalau saya sih melihat konsistensi itu masih ada. Konsistensi itu akan tampak pada waktunya. Oke. Jadi kalau saya sih melihat, apalagi dengan perkhidmatan Pak Jokowi selama ini ya, baik di Solo, Jakarta, kemudian memimpin Republik selama 2 periode, itu kan berangkatnya dari satu rumah. Oke. Ya, jadi saya yakin konsistensi itu akan tetap terjaga seterusnya. Artinya ini konsisten kepada partai pengusungnya, PDI Perjuangan. Ya, konsisten kepada bukan hanya PDI Perjuangan sebenarnya ya, tetapi juga nilai-nilai yang dibawa dalam perjuangan beliau. Jadi nilai-nilai kerakyatan, kedekatan dengan masyarakat, terjun langsung melihat permasalahan masyarakat, mencari solusi secepat mungkin ya. Sampai kadang-kadang sampai misalnya ada terobosan-terobosan yang dilakukan karena ingin mencapai hasil yang segera dapat dinikmati oleh masyarakat. Jadi nilai-nilai itu ada pada Pak Jokowi sejak beliau berkiprah gitu. Dan saya pikir simbolisasi itu akan tetap dijaga oleh beliau. Oke. Tapi sejauh ini kan memang ada banyak orang lihat gini, Tuan Guru. Ada banyak langkah Pak Jokowi yang dianggap orang itu cenderung justru ngasih angin gitu lah kepada Pak Prabowo gitu. Kalau orang lihat tuh ngapain juga gitu Pak Jokowi, kan dia udah punya calon kalau bicara satu partai ya, udah punya calon, dideklarasikan Pak Jokowi hadir juga di situ. Ngambil langkah-langkah justru yang menguntungkan calon partai orang lain gitu lah. Kalau orang kan ngelihatnya sederhana itu. Kalau Tuan Guru ini ngelihat langkah-langkah ini apa yang dilakukan sebetulnya oleh Pak Jokowi? Dari sisi para calon ya, siapa sih yang tidak ingin dapat endorsement dari presiden yang approval ratingnya di atas 80%. Dan ini juga termasuk satu anomali sebenarnya kan ya, karena kalau orang bilang kan presiden di akhir-akhirnya itu adalah lemdak gitu ya. Jadi udah nggak punya kekuatan lah gitu, nggak perlu didekati. Biasanya malah ada menjauh tuh calon-calon. Kalau ini malah mendekat. Iya, jadi memang agak anomali Pak Jokowi, sehingga kalau dari perspektif para calon, termasuk kekuatan politik yang bersama dengan para calon tentu berusaha mendapatkan endorsement. Sehingga kadang-kadang momen yang sebenarnya sangat birokratis ya, sangat teknikal, yang memang merupakan bagian dari kerja-kerja beliau sebagai presiden, itu lalu dimuatkan dengan tafsiran politik yang berlebihan. Jadi kalau misalnya beliau bersama dengan misalnya salah satu capres ya, yang memang salah satu menterinya juga begitu, untuk berjalan bersama, inspeksi bersama dalam beberapa hal. Kalau saya melihat itu adalah sebagai bagian dari dari karakter beliau untuk menunjukkan bahwa teamworknya jalan dengan optimal. Tapi lalu kan pengamat memuatkan tafsiran politik. Kemudian partai-partai tertentu juga kemudian memberikan penafsiran gitu, yang sebenarnya itu wishful thinking. Ngomong sesuai dengan apa yang kita mau. Kita harapkan. Iya, jadi kalau menurut saya sih saya tidak ada keraguan insya Allah pada waktunya
beliau konsisten pada khitah ya, perjuangan yang beliau gagas sejak sekian tahun yang lalu. Sejak dari wali kota, gubernur, kemudian jadi presiden. Nilai-nilai kejuangan itu. Artinya sebenarnya kayak kedekatan beliau, artinya yang ditunjukkan ke publik dengan Pak Prabowo itu ya sebatas kerangka sebagai kepala negara bersama para pembantunya bekerja untuk masyarakat. Kepala pemerintahan. Presiden sebagai kepala pemerintahan bersama dengan salah seorang menterinya gitu untuk bekerja menyelesaikan problem-problem yang ada. Jadi menurut saya sih, jadi begini, kalau misalnya beliau bersama dengan Pak Prabowo, lahirlah tafsiran-tafsiran politik. Padahal pada saat yang sama, beliau juga didampingi oleh menteri yang lain misalnya, tapi tidak ada tafsirannya. Karena tidak nyalon ya. Karena tidak nyalon begitu. Jadi ini memang, ini praktek yang menurut saya sih sah-sah saja, wajar saja ya di dalam situasi yang seperti ini. Tetapi kalau saya pribadi, saya tidak mengklaim saya sangat kenal dengan Pak Jokowi, presiden kita, banyak orang yang lebih kenal dengan baik dengan beliau, tetapi saya meyakini beliau tetap konsisten sebagaimana yang kita saksikan selama ini. Yang paling sering, kayaknya yang paling sering jalan sama Pak Jokowi itu kan justru Pak Basuki, menteri. Iya, tapi tidak ada yang tidak ada yang mengatakan Pak Jokowi mengendorse Pak Basuki. Gitu. Nah ini kan memang kadang-kadang ada, kalau tadi Tuan Guru bilang ada ini kayak semacam wishful thinking. Emang kita ada agak lucu-lucunya ngeliatnya. Misalnya contohnya beginilah, salah satu yang orang melihat kemudian salah satu cerminan sikap Jokowi adalah anaknya Kaisang pakai gambar Prabowo, misalnya kaos Prabowo. Itu rame. Oh ini Pak Jokowi dukung. Tapi ketika dia pakai Ganjar ya adem-adem aja gitu lah. Nah, jadi orang nggak. Padahal kita sih ngelihat itu kan hiburan aja. Emang dia seneng gitu kan, lucu-lucuan. Ganjar Gibran misalnya ketemu langsung rame Gibran ketemu Prabowo. Tapi yang jelas-jelas menjadi jurkamnya sekarang Gibran jadi jurkamnya Ganjar itu. Ya orang. Gosipnya nggak habis-habis gitu loh. Betul. Jadi ini kan juga begini ya, maksud saya Pak Jokowi ini kan orang yang besar dalam kultur tradisi Jawa, yang sangat menghormati dan mengapresiasi hal-hal baik. Jadi ini juga menurut saya mengalir juga ke Mas Gibran, Mas Kaisang. Ketika beliau misalnya Mas Gibran menerima dengan baik Pak Prabowo gitu, kemudian Mas Kaisang dengan gayanya gitu pakai kaos Pak Prabowo, itu menurut saya bagian dari mengapresiasi orang yang bekerja bersama ayahnya untuk membangun Indonesia gitu. Kan kita begitu ya. Maki misalnya, kalau misalnya maki anak saya, lalu kemudian maki melihat ada orang yang ikut bersama dalam satu teamwork gitu untuk membangun suatu hal besar, hal yang baik, tentu kan mengapresiasi juga. Jadi itu menurut saya hal yang paling mendasar sih di situ sebenarnya. Tetapi sekali lagi, karena memang momentumnya semakin dekat pada Pilpres, dan orang juga menjadikan faktor endorsement Pak Jokowi sebagai sesuatu yang sangat penting, dan memang itulah betul ya dari semua sigi-sigi juga seperti itu. Sehingga akhirnya pertemuan-pertemuan yang sifatnya rutin, yang sifatnya teknokratik, itu dimuatkan dengan tafsiran politik. Disimbolkan bahwa itu politik, langkah politik begitu. Simbol ada dalam dunia politik kita, tapi memuatkan sesuatu dengan simbol yang berlebihan itu juga tidak pas. Itu wishful thinking. Nah, kayak kemarin kan nemenin Pak Ganjar juga mantau ini Pak Jokowi kan, mantau jalan Jawa Tengah. Itu nggak ada yang ribut-ribut juga gitu. Dan sebenarnya kan sering juga gitu sering banget gitu. Kalau sebelum beredar foto-foto sama Pak Prabowo gitu kan, sebenarnya sepanjang pembangunan jalan tol Trans Jawa ya sering sama Pak Ganjar kan sebenarnya. Nggak ada yang ribut-ribut aja. Dan sebenarnya begini juga kan, kita Indonesia ini tidak persis sama juga dengan negara-negara lain dalam hal kompartemensi kewajiban. Ada yang bertanya, kan Pak Prabowo Menteri Pertahanan, kok diajak oleh beliau melihat sesuatu yang tidak terkait langsung dengan tupoksi pertahanan. Nah, kita di Indonesia memang tupoksi-tupoksi itu tidak selalu kita pedomani. Kita kan guyup. Pak Jokowi mengajak kemana-mana menteri yang kadang-kadang kita, ini tupoksinya apa? Enggak, itu hanya mungkin bagian untuk menunjukkan bahwa ya ini satu teamwork gitu. Bahwa tetap ada interseksi antar masing-masing bidang. Kalau misalnya pangan misalnya, apa hubungannya sama pertahanan? Oh jangan salah, misalnya dalam mindset Pak Jokowi yang Indonesia sentris itu, bagian dari menjaga pertahanan Indonesia, salah satunya adalah ketahanan pangan kita. Gitu. Jadi
kalau kita lihat dari alur berpikir Pak Jokowi yang sangat holistik ya, Indonesia sentris, sebenarnya hal-hal seperti itu biasa saja gitu. Tapi karena diletakkan dalam konteks Pilpres, jadi kemudian wah ini mengendorse menteri ini gitu karena menemani beliau. Menurut saya tidak. Dan Pak Jokowi juga udah bilang sebenarnya soal pangan ya tetap leading sektornya Kementerian Pertanian, tapi disupport oleh Kementerian Pertahanan, bahkan Kementerian PUPR. Semacam itu. Artinya memang dia ngelihat itu bukan kerja satu bidang saja, semuanya saling berkait. Dan itu sampai ke bawah kan kalau kita lihat sebenarnya Tuan Guru kan, terbukti eselon 3-4 dihapuskan. Struktural jadi fungsional kan agar teamwork itu juga salah satunya. Cepat gitu ya. Cepat, efisien. Itu bagian dari reformasi birokrasi ya. Memang Pak Jokowi sangat kuat di situ emang. Nah, Tuan Guru tadi sempat nyebut juga soal fakta bahwa statistik menunjukkan Pak Jokowi itu approval ratingnya 80% lebih. Ini anomali macam-macam lah gitu. Akhir masa 2 periode kedua ini kok malah tambah naik gitu. Dan kayaknya satu-satunya presiden yang bakalan di Satu-satu Indonesia lah. Iya. Husnul khotimah. Itu agak unik memang. Tapi kalau saya sih melihat begini, kan mungkin beliau adalah salah satu presiden yang paling banyak dapat fitnah, paling banyak dihujat untuk sesuatu yang beliau tidak pernah terkait langsung maupun tidak langsung. Bahkan keluarga terdekat beliau pun itu kan, almarhumah ibu beliau, kemudian Bapak. Ibu Iriana, semua lah, udah khatam semua. Anaknya juga. Jadi kalau kita kan umat beragama percaya betul ya bahwa innama yuwaffas sabirun, bahwa orang yang punya resiliensi tetap tenang menghadapi fitnah itu pada akhirnya akan diganjar, akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa. Termasuk diantaranya seperti ini. Kalau orang di akhir periode itu ketakutan, punya kekhawatiran, masih ada yang mau mendekat nggak sama saya, masih ada yang mau angkat telepon nggak, gitu kan? Kira-kira saya nanti gimana? Kalau beliau kok nampaknya yang kita saksikan masyarakat merasakan wah malah berada di puncak ininya. Jadi ada memang suara sumbang yang mengatakan bahwa survei-survei itu dibayar. Pertanyaan sederhana kalau saya bahwa siapa sih yang bisa membayar demikian banyak integritas dari para surveyor? Kan para surveyor ini kan orang-orang pintar yang mempertaruhkan segalanya pada kredibilitas dan integritas mereka. Bukan hanya individu tapi lembaga. Kan jualannya integritas. Kalau survei lembaga survei A kok ternyata jomplang dengan realitas gitu kan, hasilnya ternyata nggak sesuai, kan akan ditinggal oleh masyarakat. Jadi menurut saya tidak mungkin beramai-ramai semua para ahli ilmu, para lembaga survei yang satu sama lain bersaing dalam banyak hal, tiba-tiba kompak untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan kenyataan. Menurut saya itu jauh. Karena mereka juga pasti punya kode etik kan sebagai profesi. Secara profesional ada kode etik, secara individual punya pertanggungjawaban keilmuan, apalagi sebagai umat beragama juga pertanggungjawab kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan kepada rakyat juga. Gitu. Jangan lupa juga mereka juga cari makan di situ. Artinya kalau tempat cari makannya diobrak-abrik sama mereka sendiri kan masa mungkin kan seorang bakar lumbung padinya sendiri gitu. Jadi kalau menurut saya sih secara spiritual lah ini juga pelajaran buat saya dan buat kita semua bahwa kesabaran itu adalah kalau ibaratnya pohon yang paling pahit tapi buahnya paling manis. Jadi ketenangan dari seorang pemimpin menyikapi fitnah-fitnah yang menimpa dia, keluarganya, jati dirinya, itu ketika dia mampu sikapi secara proporsional, pada akhirnya masyarakat dan rakyat kemudian akan mengapresiasi itu. Jadi kalau Rendra itu kan pernah bilang tuh Bang, kesabaran adalah bumi, keberanian matahari kan, perjuangan pelaksanaan kata-kata. Pak Jokowi kayaknya udah berjuang, udah tiga-tiganya. Sabarnya udah berjuang, beraninya udah.